Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengerti tema mempersiapkan hari kematian bagi beberapa orang ini dianggap sebagai tema yang konyol. Atau paling tidak dianggap aneh, absurd, dianggap aneh. Hal ini terjadi karena dekadensi, kemerosotan standar iman Kristen yang sudah terlalu jauh, terlampau jauh. Sehingga tema yang mestinya harus dianggap wajar ini menjadi tidak wajar. Karena cara berpikir Kristiani memang paradok, saudaraku. Memang bertentangan dengan cara berpikir dunia. Sangat bertentangan. Kalau kita memperhatikan Injil dan sungguh-sungguh memahami apa yang diajarkan Tuhan Yesus, Injil itu merenggut kehidupan. Injil itu merampas kehidupan. Jika Tuhan mengatakan, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tidak dapat menjadi muridku. Pengikutan pengiringan kepada Tuhan Yesus itu merampas hidup kita tanpa sisa. Habis seluruhnya. Paulus mengatakan, aku melepaskan semua. Bukan melepaskan sebagian, melepaskan semua. Sampai kemudian Paulus bisa berkata, hidupku bukan aku lagi. Habis, saudaraku. Mestinya kita harus bisa menghayati kematian terhadap dunia ini sebelum fisik kita mati. Seharusnya kita bisa menghayati kematian terhadap dunia sebelum fisik kita benar-benar terkubur. Sebelum kita benar-benar mati secara biologis. Mesti, harus. Saudara, camkan hal ini. Seseorang yang tidak mempersiapkan dirinya menghadapi kematian, kematian biologis artinya dikubur, tidak mungkin dia bisa serius secara proporsional dengan Tuhan. Tidak mungkin. Orang yang tidak mempersiapkan dirinya terhadap kematian biologis, kematian fisik, tidak mungkin dia bisa serius secara proporsional atau secara benar dengan Tuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin, saudara. Nah, mungkin saudara ada yang berkata, tidak bisa Pak. Karena saudara sudah mengalami dekadensi hidup Kristiani yang sudah sangat parah. Saudara juga semua pasti setuju dan tahu bahwa kita pasti mati. Tetapi seberapa banyak kita yang sungguh-sungguh menghayati fakta kematian itu dan mempersiapkan diri terhadap fakta kematian itu, sehingga seluruh gerak hidup kita benar-benar dimotori
oleh persiapan menghadapi kematian itu. Ya, semua orang, terutama orang beragama, semua saudara, juga percaya manusia akan mati. Kematian itu fakta. Tapi seberapa dalam kita sungguh-sungguh menghayati fakta kematian itu? Seberapa dalam kita menghayati fakta kematian itu, sehingga seluruh gerak hidup kita itu dimotori oleh tindakan persiapan menghadapi kematian tersebut. Saudaraku sekalian, yang terjadi banyak orang yang gagal menghayati secara benar. Kalau memang mati, ya matilah dan berharap masuk surga. Tetapi tidak banyak orang atau hampir-hampir tidak ada orang yang sungguh-sungguh mengisi hari hidupnya sebagai persiapan menghadapi kematian. Dan orang-orang seperti ini tidak mungkin mengasihi Tuhan. Tidak mungkin. Dan inilah penyebabnya mengapa orang tidak memiliki penghayatan yang benar terhadap fakta kematian dan mempersiapkan diri menghadapi fakta itu. Yang pertama, mengasihi dunia. Hatinya masih di dunia. Dia berharap dunia ini membahagiakan dirinya. Kalau saudara sudah sampai level tidak mengharapkan kebahagiaan dunia ini, bisa. Jadi sebenarnya memang sulit ya, apakah telur dulu atau ayam dulu, saudara. Itu seperti iman dan perbuatan. Jadi ketika kita menghayati fakta kematian, lalu kita berusaha untuk tidak mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini, maka penghayatan kita akan semakin dalam terhadap fakta kematian. Atau semakin dalam penghayatan kita terhadap fakta kematian, maka kita makin tidak mengasihi dunia. Rata-rata kita masih punya hati yang terbagi. Entah berapa persen, saudaraku. Tadi saya sudah mengatakan ikut Tuhan Yesus harus rela hidup kita dirampas habis. Mengasihi dunia. Yang kedua, menikmati dosa. Jadi mengapa orang gagal menghayati fakta kematian dengan benar? Dua ini sangat dominan. Itulah sebabnya mengapa kita tiap minggu selalu mengarahkan jemaat untuk tidak mengasihi dunia. Tidak berharap dunia dapat membahagiakan, dapat melengkapi hidup, membuat diri kita utuh. Itu sudah sulit karena sudah terlanjur kita terikat dengan dunia. Di sini dibutuhkan keberanian, saudara, atau semacam terobosan, breakthrough, terobosan. Dan terobosan ini harus kita lakukan setiap hari, sampai betul-betul kita bisa menembus. Saya bisa menembus ini karena saya sudah melakukan terobosan tiap hari. Ketika kita belajar untuk tidak mengasihi dunia, tidak berharap dunia membahagiakan kita. Mau punya rumah bagus, mobil bagus, mau banyak perhiasan, mau punya apa, jangan harap. Jangan harap. Lagi pula, kalaupun kita kecukupan, kita limpah, kita lihat orang lain dalam penderitaan, kita juga tidak bahagia, saudara. Nah, di sini juga sebenarnya bertalian dengan karakter atau watak. Tidak mungkin orang yang tidak punya belas kasihan terhadap orang lain, tidak punya belas kasihan, lalu bisa tidak mengasihi dunia. Tidak mungkin. Orang yang tidak punya belas kasihan dan beban yang tulus terhadap sesama, dia tidak mungkin
bisa tidak mengasihi dunia. Dia pasti mengasihi dunia. Dulu kita tidak mengerti hal ini, saudara. Tetapi perjalanan waktu membuka mata pengertian kita melalui pengalaman konkret. Ketika kita bertumbuh dalam belas kasihan terhadap sesama. Ketika kita bisa memecahkan anggur kita. Memotong roti kita untuk orang lain. Kita mengurangi bagian kita. Bahkan kita rela melepaskan yang kita miliki untuk orang lain. Itu kecintaan kita terhadap dunia juga semakin pupus. Tapi kalau orang egois, yang penting diriku, yang penting keluargaku, anak orang mau sekolah mau tidak bukan urusanku. Yang penting aku kecukupan. Orang begini tidak mungkin tidak mengasihi dunia. Saudara bisa mengerti maksudnya? Kita tidak mengerti dulu. Jadi kalau ada orang yang kelihatannya rohani gitu ya, rohani. Tapi terhadap sesamanya pelit. Dia kejam. Oh, tidak mungkin. Dia rohani, tidak mungkin. Walaupun dia berdoa, jadi pendeta, sering datang ke menara doa puasa, dia tidak memiliki belas kasihan terhadap orang lain. Tidak mungkin, saudaraku. Belas asih, belas kasihan terhadap orang lain dan penderitaannya. Itu akan mendorong kita untuk tidak mengasihi dunia. Anda masih bersama saya? Anda masih bersama saya? Ngerti? Nah, banyak saudara yang hitungan banget gitu loh. Jadi di sini Bapak Ibu, seseorang harus menyadari saudaraku, bahwa kita ini representasi Tuhan. Wakil Tuhan di bumi untuk memperhatikan orang lain. Memang untuk itu, jangan takut nanti saudara berkata, wah Pak kalau begini, nanti semua orang datang, saya tidak. Tuhan akan memberikan kepada saudara batas-batas yang dipatok Tuhan yang menjadi bagiannya. Pasti. Pasti ada bagian saudara. Berlanjut ketika saudara punya belas kasihan terhadap orang lain, kasih terhadap sesamamu, maka engkau menyadari bahwa semua yang kau miliki milik Tuhan. Rekening saudara itu rekeningnya Tuhan, bukan rekening saudara. Makanya kenapa ya saudara, di sini saya tidak menekankan perpuluhan, lalu beredar isu Pak Eras anti perpuluhan. Sebab yang saya ajarkan segenap hidup. Ya itu mah udah tahu. Oh enggak, you enggak tahu. Udah tahu? Enggak, you belum tahu. Nah kalau ada angka 1/10, oke silahkan. You belajar memberikan. Jadi kalau di gereja, di organisasi ada angka 1/10 yang digunakan, please silahkan. Tetapi dasar Alkitab untuk umat perjanjian baru, rekeningmu itu rekening Tuhan. Tapi siapa yang bisa begitu? Selain dunia juga sudah rusak, banyak gereja tidak bisa dipercayai, dan banyak orang sudah lama meng-HI apa yang menjadi miliknya. Kalau saudara merasa memiliki sesuatu di bumi ini, Anda nggak mungkin siap mati. Anda harus merasa tidak memiliki apapun, baru siap. Punya belas kasihan, jadi nggak perhitungan dengan orang, rela menjadi anggur tercurah roti yang terpecah, mengakui semua yang dimiliki adalah milik Tuhan, dan orang-orang seperti ini tidak akan merasa memiliki apa-apa lagi di bumi, saudara. Di Lukas 16 ayat 12, bahwa semua yang ada pada kita itu milik orang lain, bukan milik kita. Kalau saya boleh ngomong vulgar nih, you serahkan segenap hidup atau tidak usah sama sekali. Sekarang bayangkan kalau uang bapak saya bawa. Terus, oke deh, nih 10 ya. 10.
Jadi tambah banyak ya. Apalagi begitu. Loh ini memang milik beliau kok. Ngerti nggak saudara? Jadi kalau ada itu ya sudah isu miring di mana-mana saudara. Pak Eras ini yang membuat pemasukan gereja berkurang. Loh ini benar sudah beredar. Dia pikir saya nggak butuh duit kali ya. Saya juga butuh. Tapi buat apa kita terima uang dari orang-orang yang tidak memahami arti mengembalikan milik Tuhan? Kalau saudara merasa memiliki sesuatu di bumi ini, you tidak mungkin siap meninggal. Itu saya perhatikan ibu-ibu ya. Kalau makanan belum busuk, belum dikasih orang. Kalau baju belum lapuk, belum dibagi ke orang. Itu ibu-ibu tuh. Tapi bukan yang di sini. Kalau di sini nggak ada. Ini yang di tempat lain yang kebetulan kumpul pagi ini. Ini tepuk tangannya kenapa ya? Kenapa you nggak bagi orang? Lihat orang tasnya jebol, you punya tas berapa puluh? Bukan belas puluh kan ibu? Bagi. Kenapa? Itu perkara kecil loh. Saya perhatikan tuh ibu-ibu. Kenapa sih kita merasa memiliki sesuatu sih? Coba kembangkan belas kasihanmu. Ingat, orang yang punya belas kasihan, yang punya kasih, itu memerdekakan dari ketakutan. Tepuk tangan saudara. Nggak takut bahaya. Tadi pagi saya tanya anak saya, kamu takut ada teroris? Karena dia sering tanya berapa kali, Pak, Papa takut nggak? Papa bukan nggak takut, Papa nggak bisa takut. Bukan sok, Papa nggak bisa takut. Apa yang mau ditakuti? Mau mati ya sudah. Tapi kalau saudara masih ada yang memegangi sesuatu di bumi ini, you pasti nggak berani mati. Masih punya someone atau something. Maka dimulai dengan tadi nadanya apa yang terakhir ya? C ya. Selamat tinggal keluargaku. Ini paling tercinta kan? Dan semua sahabatku. Itu nanti diganti. Selamat tinggal berlianku. Semua tas pakaianku. Ganti. Tolong ya, saudara dengar khotbah ini, jangan setelah pulang you balik lagi loh. You masih merasa sesuatu, entah kecantikan, kegantengan, entah pangkat, entah hormat. Nah bisa. Semua yang ada padamu milik Tuhan. Anda juga boleh menikmati sebatas yang Tuhan kehendaki untuk nikmati. Nanti saya kasih tahu kepada saudara, ketika Anda siap meninggal, apapun jadi enak. Sekecil apapun jadi nikmat, saudaraku. Betul. Tidak ada target-target bagaimana. Tapi orang-orang seperti ini justru diberkati Tuhan. Dia dipercayai. Sebab kalau saudara punya banyak, malah membuat Anda binasa, mendingan punya sedikit. Makanya ada orang yang punya sedikit karena Tuhan pandang bahaya kalau punya banyak. Tapi ada orang yang punya banyak, dibiarkan oleh Tuhan karena memang sudah keras hati, dia nikmati sampai mati. Itu kayak Firaun, dikeraskan hatinya. Orang-orang kaya begitu, orang Kristen kaya seperti itu enggak sedikit, banyak. Yang kaya betul gitu, tapi merasa semua itu miliknya. Saya nggak yakin dia siap ketemu Tuhan, bohong dia ketemu Tuhan berani. Nggak berani dia, nggak mungkin dia siap ketemu Tuhan, ayo. Nggak mungkin, kenapa nggak mungkin? Nggak mungkin pokoknya. Firman Tuhan mengatakan pengalaman hidup saya membuktikan kok, saya tahu, nggak mungkin. Dan mengerikan kalau Anda jadi orang kaya, tidak punya masalah, makmur, Anda dibiarkan. Itu bahaya. Jadi orang-orang kaya sebelum diperlakukan itu bertobatlah. Loh iya, sampai Anda merasa ini milikku.
Belongs to me, everything I have belongs to me. Terserah. Makanya lagu-lagu kematian saya karang. Supaya memberi inspirasi bagi saudara-saudara sekalian. Bagaimana kita bisa belajar, saudaraku sekalian, belas asih? Tentu ini berangkat dari diri kita sendiri. Kita belajar dari Tuhan. Jadi belas kasihan ini tidak bisa dibangun dalam waktu 1 hari. Dan saya bersyukur, saya menyadari bahwa satu kebenaran itu bertalian dengan kebenaran lain. Satu kebenaran itu nyangkut kebenaran yang lain. Bertalian, luar biasa. Tadi saya sudah katakan kalau orang tidak punya belas kasihan, tidak mungkin tidak mencintai dunia. Tapi orang yang penuh belas kasihan dalam standar tertentu, dia akan rela, saudaraku sekalian, memecahkan dirinya. Ini harus dibangun tiap hari, saudaraku. Memecahkan roti kita itu, ini yang seperti dikatakan Alkitab itu penyalipan daging. Jadi penyalipan daging bukan hanya berbicara mengenai mematikan hawa nafsu makan, minum, atau seks. Penyalipan daging. Pengkikisan jiwa yang negatif sama saudara. Orang tidak mungkin memiliki kodrat ilahi kalau dia sewenang-wenang terhadap orang lain. Siapapun orang itu. Apakah pembantu rumah tangga, apakah sopir, siapapun. Dan terus terang ya, saya sering lihat ibu-ibu itu bengis-bengis banget sama orang. Sama pembantu tuh bengisnya enggak kira-kira. Ini bukan di sini, ini ibu-ibu yang di tempat lain. Aku enggak suka. Bapak-bapak itu garangnya enggak kira-kira. Wah. Loh ya, bapak-bapak tuh garangnya enggak kira-kira. Belas kasihannya sama orang enggak ada. Jadi tidak mungkin, saudaraku, orang bisa tidak mengasihi dunia kalau tidak memiliki belas kasihan terhadap orang lain. Siapapun orang itu, siapapun dia, saudaraku. Hari Selasa lalu saya bicara mengenai Ruth. Ruth yang begitu berbelas kasihan kepada mertuanya. Mertua yang baik itu mertua. Mertua yang buruk itu mercon. Kalau mantu yang baik itu mantu. Kalau mantu yang buruk, hantu. Dia tidak mengharapkan apa-apa dari mertuanya. Aku ikut engkau mami, di mana mami dikubur, aku dikubur. Bangsa mami, bangsaku. Allah mami, Allahku. Wah hebat ini saudara. Luar biasa bisa begitu saudara. Ini belas kasihan. Dari belas kasihan ini saudaraku, tidak merasa memiliki apapun di bumi. Itu akan menjadi sempurna. Memiliki apapun. Tidak merasa memiliki apapun. Jadi kalau masih merasa memiliki sesuatu, Anda tidak mungkin siap meninggal. Makanya saudaraku, tolong nih diajarin, lihat nih. Kalau pegang barang jangan erat-erat. Kalau lepas sakit saudaraku, begini aja. Kalau lepas enggak apa-apa. Tapi kalau saudara simpan begini, Anda masukkan di sini. Anda akan siap. Pagar kita ditabrak tetangga, bisa bawa golok. Ya cuman pagar, apa artinya sih? Ngerti maksud saya? Banyak yang begitu, soal-soal kecil. Soal-soal sepele.
Harus rela. Kalau Tuhan izinkan hal-hal itu terjadi, harus rela, saudaraku. Harus rela. Supaya Anda tidak merasa memiliki apapun, sampai tingkat tidak merasa memiliki siapapun. Nah itu, Anda baru siap meninggal. Saudara sekarang masih merasa memiliki kan? Padahal logikanya nih, apa yang kita miliki sekarang ini nggak bersama kita loh. Yang bersama kita tuh yang kita makan hari ini, yang kita pakai. Betul? Asal ada makan pakaian, cukup. Ya ini. Cukup. Logikanya begitu. Yang kedua logikanya, setiap saat kita bisa mati. Kalau kita mati, saudaraku, nggak ada yang kita bawa. Dan kita rela, saudaraku sekalian, berbagi kepada orang lain kalau apa yang kita miliki itu milik Tuhan. Jadi kalau saudara begini ya, kalau bicara soal perpuluhan ya, terus kita bukan 1/10 tapi 100%. Oke. Tapi bagaimana mengelolanya? Bagaimana mengelolanya? Kalau saudara serius mengakui bahwa apa yang kita miliki milik Tuhan dan kita tidak bermilik, baru saudara diberi Tuhan kepekaan. Saya seringkali capek mikir begini, tapi kita nggak tahu bagaimana kita menggunakan uang kita. Oh nanti kalau kamu punya kerelaan, kamu akan punya kepekaan. Jadi jangan harap punya kepekaan kalau saudara memang belum mengakui segenap hidupmu milik Tuhan. Belum bersedia menjadi seperti anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Percuma. Anda ngerti maksud saya? Halo? Kalau saudara sungguh-sungguh punya belas kasihan, mengakui segenap hidup kita milik Tuhan, amin. Kita tidak bermilik dalam hidup ini, kita rela menjadi seperti anggur tercurah roti terpecah, baru Anda punya kepekaan. Dan kepekaan seperti ini akan memberikan kepada saudara keakraban. Dengan siapa? Tuhan. Keakraban ini akan membangun kerinduan. Jangan cepat-cepat berkata, udah saya mau mati aja deh, saya ketemu Tuhan. Kamu belum layak ketemu dia. Belum pantas. Berapa kali saya ketemu orang, Pak saya juga udah siap kalau Tuhan mau panggil. Enggak, kamu belum siap. Hatimu bengkok begitu. Kamu enggak siap. Kekristenan itu menyita hidup kita tanpa sisa. Justru ketika engkau tidak memiliki apa-apa, engkau memiliki Tuhan. Dia menjadi segalanya dalam hidup saudara. Dulu kan kalau kita nyanyi, kaulah segalanya kau bagiku. Enggak. Engkau belum bisa mengalami Tuhan menjadi segalanya dalam hidupmu. Kebahagiaanku, sukacitaku, pelabuhanku, tujuan hidupku, kesenanganku. Dia segalanya. Belum. Karena engkau masih berharap dunia membahagiakan dirimu. Kepekaan itu akan membuat keakraban. Keakraban akan membuat kerinduan. Yang akhirnya saudara bukan saja yakin kalau mati itu diterima Tuhan. Tahu. Seperti ilustrasi yang beberapa kali saya kemukakan. Kalau kita punya teman misalnya di Surabaya namanya David. Fit, aku mau ke Surabaya nih 2 minggu. Ya, aku nginep di rumahmu ya. Ya, yakin? Enggak, tahu. Bukannya yakin, tahu. Dia sahabatku udah 15-20 tahun ini. Misalnya begitu. Saudara kalau bergaul dengan Tuhan, kematian itu benar-benar menjadi sesuatu yang menyenangkan. Bagaimana siap meninggal itu ini jalannya. Kalau enggak begini enggak bisa, Pak. Makanya kenapa orang Kristen abad mula-mula menghadapi aniaya yang begitu hebat.
Sebab di dalam waktu yang singkat mereka harus sudah dewasa. Dalam waktu yang singkat mereka harus menjadi benih gereja sepanjang zaman. Maka aniaya itu mematangkan hidup rohani mereka. Kita tidak perlu aniaya, tapi kita tahu diri apa yang patut kita lakukan. Nggak rugi kok. Kalau saudara percaya Tuhan Yesus, saudara lakukan ini. Kalau saudara tidak lakukan ini, saudara belum bisa dikatakan percaya. Yuk percaya dirimu sendiri, yuk percaya dunia, belum percaya Tuhan. Tepuk tangan. Bagaimana kita punya perspektif percaya? Luar biasa kan Pak? Luar biasa. Jadi percaya bukan Yesus juru selamat. Bukan hanya begitu. Tapi apapun yang dia lakukan, kita juga mau lakukan. Kalau dia mengosongkan diri, kita juga mengosongkan diri. Artinya semua filosofi dunia harus kita tinggalkan dan mengenakan filosofi hidupnya. Dan Anda tahu khotbah seperti ini, Anda nggak bisa beli pakai duit. Suasana seperti ini nggak bisa diambil lewat video. Nggak bisa. You mesti hadir di sini. Jangan ontar beli videonya, nggak bisa. Anda nggak bisa beli. Dan kalau saya ngomong jujur ya, saya frustasi. Saya lihat banyak gereja dan pendeta tidak membawa orang-orang sungsung ke surga. Karena tidak menantang mereka meninggalkan segala sesuatu. Yang berkutat soal berkat, persembahan, perpuluhan, itu diributin. Kalau sudah datang ke sini dengar begini, Anda baru tahu, oh pantesan Pak Eras nggak pernah ribut soal-soal begitu. Nggak perlu. Jangankan perpuluhan, kita kalau bisa cabut, kita punya ginjal atau jantung, kita masukkan kotak kolektor kok. Loh, betul nggak saudara? Itu bukan masalah. Iya Pak, tapi kan gereja juga mendidik orang. Tuhan Yesus waktu pertama menginjil langsung, jika kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Langsung. Ada orang yang baru datang, Tuhan berkata, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin. Datang kemari ikutlah aku, langsung. Jangan berkata, ini masih duniawi Pak, kapan dia mesti keluar? Jadi bisa saudara, tergantung seberapa kita berani menekan. Ini saya menekan terus nih. Ini saya menekan terus. Memang dibutuhkan contoh. Dalam hal ini saya harus jadi contoh. Pengerja-pengerja harus jadi contoh. Nggak bisa nggak jadi contoh. Harus memiliki sebuah kehidupan yang memikat. Ini loh orang yang sudah bosan hidup di bumi. Ini loh orang yang patah hati di dunia. Hanya mengasihi Tuhan dan membawa orang ke langit baru bumi baru. Harus ada contohnya. Dan sebenarnya saya memaksa diri juga. Kalau nggak maksa diri nggak bisa seperti ini. Saya juga pengen hidup wajar-wajar seperti yang lain lah. Tetapi ketika saya mengerti kebenaran, saya harus mengambil keputusan. Berani. Kepekaan itu membangun keakraban. Ini nggak bisa diajarkan Pak. Bu, nggak bisa. Anda harus mengalami Tuhan sendiri. Kalau ada kalimat ya, yang saya boleh pakai, ini menunjuk ke Filipi 3 ayat 7. Anda tidak akan memperoleh Kristus kalau belum nul pudul lepaskan semua yang kau miliki. Filipi 3 ayat 7. Melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan orang nggak berani jadi Kristen yang benar seperti ini, nggak berani, mau wajar-wajar saja hidup. Nanti saya beritahu saudaraku bahwa ketika saudara berani melepaskan segala sesuatu, merasa tidak memiliki apa-apa, menjadikan Tuhan segalanya, Anda memiliki Tuhan dalam hidup saudara, justru di situ saudara bisa menikmati apapun. Dunia tidak bisa mempengaruhi saudara. Pakai baju bagus boleh, kurang bagus boleh, tidak bagus nggak apa-apa. Naik mobil boleh, naik motor bisa, naik becak bisa. Ya tentu supaya efektif mobil supaya lebih cepat bisa. Tapi kalau enggak pun nggak masalah. Merdeka. Justru saudara bisa menikmati hidup.
Lihat pantai, nggak usah pantai Mediterania di Eropa, lihat pantai di Ancol juga, aduh bagus banget ya, udah bagus. Jadi bagus semua. Itu nggak bisa dibeli, amin. Nggak bisa dibeli, Pak. Kita kalau makan di restoran yang bagus ya, menikmati. Anda bisa lihat nggak orang di warteg sambil angkat kaki makannya sampai begitu. Itu nggak bisa dibeli kenikmatannya. Nah, kenikmatan seperti ini Tuhan akan berikan kepada saudara. Ketika saudara rela tidak memiliki apapun. Dan siap mau dipanggil Tuhan kapan saja, siap saudaraku. Kapanpun siap. Kepekaan Tuhan 100% milikku, ini milikmu. Aku marahkan kemana Tuhan? Tuhan baru kasih kepekaan. Pasti. Pasti. Kepekaan membangun keakraban. Keakraban membangun kerinduan. Kerinduan membuat engkau tahu bahwa dia pasti menyambut saudara. Dan ini buat Anda siap ke surga. Pertanyaannya, saudara bersedia bertobat nggak? Yang di belakang, bersedia bertobat? Oke. Yang belakang dulu Pak. Luar biasa. Kalau yang hadir semua ini bisa berubah hari ini, itu ledakan yang luar biasa. Saudara kalau berani meninggalkan segala sesuatu seperti yang saya ajarkan ini, Anda jadi orang yang terhormat di dalam kerajaan surga. Ingat ya, bukan konyol lalu, Pak Eras ini, uang saya semua saya kasih gereja. Enggak, rekeningmu itu milik Tuhan, tetap aja di dalam rekeningmu, atas namamu. Pak sama atas nama Tuhan, nggak bisa, alamatnya nggak jelas. Domisilinya di mana-mana, Maha hadir, nggak bisa lah. Rekeningnya pakai rekeningmu, kau anaknya, kau dipercayai untuk itu rekeningmu. Cuman kamu harus siap kalau kapanpun Tuhan pakai. Tuhan baru Anda beri Tuhan kepekaan. Hebat sekali loh saudaraku. Ini kalau semua yang hadir ini, ya 80% atau 60% bersedia. Wah luar biasa saudara. Anda tidak akan jadi miskin. Tuhan akan pelihara saudara secara khusus dan istimewa. Saudara menjadi proyek Tuhan. Karena apapun yang Anda lakukan itu adalah proyeknya Tuhan. Tuhan akan pelihara saudara luar biasa. Lebih dari yang lain. Yang kedua, yang tadi saya katakan di sini. Ini berat. Ini menyatu dalam daging kita. Dan itu kita nikmati. Ini secara daging, flesh atau sarkos. Bahasa Yunaninya basar, bahasa Ibraninya ini dalam jiwa. Kebanggaan, ya, nilai diri, prestis di sini. Ini kita nikmati dua-duanya. Nah, banyak orang sudah lulus di sini, belum lulus di sini. Atau lulus di sini, nggak lulus di sini. Tetapi biasanya kalau orang berjuang di daging, jiwanya pun akan ikut ke bawah. Tadi saya sudah mengatakan bahwa kebenaran itu bersangkut paut. Hebat sekali. Ini pun bersangkut paut dengan yang di atas. Bukan tidak, ada hubungannya. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini Pak, harus dibayar tiap hari. Per detik, per menit, per jam. Jadi kalau ikatan daging kita, saya nilai misalnya, ikatan dagingnya itu misalnya, ini Pak, 1000. Itu nggak bisa rontok sekaligus 100, nggak bisa. Langsung 200, nggak bisa. Tapi dari satu. Terus tuh, jalan terus.
Dan Allah akan bekerja melalui segala hal untuk membereskan nafsu-nafsu kita. Kesombongan itu sudah menyatu. Saudara pakai baju saja sudah berpantas di kaca. Pantas enggak? Ya udah. Tapi terus membayangkan nanti orang lihat, nanti orang. Itu sudah menyatu dengan jiwa kita. Menyatu dengan jiwa. Dan ini harus dirontokkan melalui perjalanan hidup yang tiada henti dari hari ke hari. Makanya tidak mungkin orang siap menghadap Tuhan kalau dia tidak sungguh-sungguh merontokkannya setiap hari. Bukan hanya tidak berbuat dosa, tetapi menghilangkan semua potensi dosa. Misalnya begini saja saudaraku ya. Saudara tidak suka dengan si A. Si A, Anda nggak suka sama si A. Entah karena satu dan lain hal. Memandang si A, Anda nggak pernah objektif. Selalu subjektif. Itu kejahatan. Nanti kalau ada orang-orang yang berhubungan dengan si A, Anda benci. Itu kejahatan. Nanti Anda jadi tidak objektif. Itu sakit jiwanya orang tuh di situ. Kebencian. Saudara harus belajar bagaimana memiliki hati yang merasa tidak berhak dihargai. Tidak berhak dicintai tapi mencintai. Tidak berhak dihargai tapi menghargai. Itu proses terus. Ya memang ini harus dijelaskan per ceramah. Nanti satu kali kita akan ceramah juga menyangkut hal ini, saudaraku. Tapi sekarang ya saya belum bisa bicara. Ya, saya belum bisa bicara. Waktu saya nggak cukup. Saudara manis-manis duduk di sini, bagus-bagus ya. Ini di dalam diri saudara ini ya, ini banyak merconnya yang bisa meledak setiap saat. Nangkep gak saudara? Nah ketika saudara berkata Tuhan bentuk aku, ajaibnya justru ketemu orang yang membuat engkau meledak. Dan gak ada cara lain untuk membuat merconnya itu jadi tidak meledak. Kecuali ketemu orang. Jadi ketika ketemu sesuatu atau ketemu orang yang menyakiti saudara-saudara, matikan aku, nah mati di situ. Atau kita ledakkan. Ingat ada ilustrasi yang saya tunjukkan, kalau dulu orang main silat itu, ilmunya sudah keluar, tidak boleh ditahan, harus dikeluarkan. Mesti diledakkan, ada obyeknya. Kalau kita enggak, keluarkan, tembakkan ke diri sendiri. Kan kalau kita biasanya begini, kalau belum ketemu orang itu, belum gua unyeng-unyeng dia, gua enggak puas. Tapi sekarang enggak, gua unyeng-unyeng diri sendiri. Ya udah deh. Aduh, tapi enggak apa-apa. Ledakkan di dalam dirimu. Sebab begini Bapak Ibu, Anda tidak mungkin siap meninggal, siap ketemu Tuhan kalau masih punya potensi dosa. Nah bodohnya orang itu, kebenaran yang salah, maksud saya kepalsuan yang diajarkan, keselamatan karena anugerah, bukan perbuatan baik. Jadi sudah pasti masuk surga nanti, walaupun keadaan saya belum sempurna. Oh, justru you must be perfect. Kamu harus sempurna. Amin. Jangan mati sebelum you mati. Ingat, kedaginganmu, kotor jiwamu dimatikan. Tidak ada orang yang kita benci, tidak ada kenajisan. Nanti kita berjuang terus untuk itu. Dan seiring dengan pertumbuhan rohani kita, kesucian hidup yang kita capai, kita akan merasa, aku siap ketemu Tuhan. Kalau sekarang ini jujur ya, Anda itu belum siap. Jangan maksa diri, aku udah siap. Saya percaya selamat, itu loh bohongnya orang.
Itu karena diajari salah juga. Tuhan bilang kamu harus sempurna kok. Bukan hanya dibenarkan, tapi benar-benar menjadi benar. Kalau sudah berjuang semaksimal mungkin, ya mungkin juga belum sempurna. Anda baru siap. Jangan belum berjuang sepenuh-penuhnya, Anda berkata sudah siap. Nggak bisa, saudaraku. Begini, saudara. Semua lihat saya ya. Jadi, kalau nilai yang diharapkan 100, Anda sudah berjuang maksimal. Sudah berjuang maksimal, dapat 80, dapat 60, dapat 40. Nggak apa-apa. Tapi saudara sudah melakukan ini 100%, semua kekuatan kemampuanmu. Jangan saudara baru menggunakan 60%, lalu saudara berkata, ya Tuhan kan nggak nuntut saya dapat 60 atau 40, seberapa juga. Saudara kan tidak mengasihi Tuhan namanya. Nangkep saya ngomong apa ini? Maksimal dulu. Soal nanti sampai seberapa Anda mencapai kesucian hidup, nah itu urusan belakangan, saudaraku. Tapi harus sudah 100% dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Oke? Pemazmur mengatakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari yang sedemikian, supaya kami beroleh hati bijaksana. Ayat itu muncul ketika pemazmur mengatakan bahwa usia manusia telah dipatok Tuhan 70 tahun. Dan Anda boleh membuktikan fakta. Banyak orang usia 70 tahun, mendekati 70 tahun, lewat 70 tahun, tidak mampu menghayati fakta kematian. Sampai nanti di ujung maut, dia baru menyerah. Menyerah dalam kekalutan. Dan orang-orang seperti ini tidak siap. Menghitung hari berarti selalu mempertimbangkan bahwa titik akhir kehidupan itu ada. Faktanya, orang sudah mendekati usia 70 tahun, bahkan lewat 70 tahun, tidak mampu menerima kenyataan ada titik akhir hidup. Tidak mampu. Dan sebagai kompensasi dari keadaan tersebut, biasanya dia hanya mau jalan-jalan, ngurusi cucu yang punya duit, dia bikin ranch, bikin villa, atau paling parah nih, dia mempersiapkan peti yang bagus. Tapi sebenarnya dia tidak siap dengan titik itu. Dia tidak mempersiapkan bagaimana menghadap Tuhan, menghadap pengadilan, tapi melakukan kegiatan yang lain. Ini kan tragis, saudara. Menghitung hari berarti selalu memperhitungkan bahwa ada titik akhir kehidupan. Padahal kita semua tidak tahu kapan berakhirnya. Jadi kalau kita hidup hari ini harus belajar menghitung hari sisa. Sisanya berapa? Kalau Anda punya umur hari ini misalnya ya 40 tahun, sisanya masih berapa? 30. Anda punya usia 50 tahun, sisanya masih 20. Oke, Anda sekarang 20 tahun. Nggak tahu. Selalu ada begini, tidak tahu. 30 tahun atau mungkin lebih cepat. Tidak ada yang tahu.
Jadi sebenarnya kalimat menghitung hari sisa juga berarti bahwa menghayati selalu ada titik akhir kehidupan. Dan tidak ada salahnya Bapak Ibu membayangkan bahwa Bapak Ibu memiliki nama sudah terukir di batu. Bayangkan itu. Saya kira nggak ada salahnya kita punya apa seperti kita kalau bisa nih membuat semacam nisan gitu. Loh, enggak berlebihan. Persiapan untuk kita akan ada di situ. Kita pasti akan pakai itu. Bapak Ibu saudara sekalian, karena kita punya waktu singkat dan kita tidak tahu kita kapan mengakhiri hari itu, maka kita harus memaknai hidup kita secara benar. Memaknai artinya bagaimana hidup kita bernilai. Ya. Bagaimana hidup kita hidup bernilai. Kalau yang bernilai ini uang, Anda akan menjadikan uang sebagai nilai. Kalau kedudukan atau kehormatan di sini. Ini memaknai hidup secara salah. Atau ini keinginan atau nafsu. Nanti Bapak Ibu kalau belajar di sini mengerti apa artinya makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini bukan sesuatu yang luar biasa, itu standar. Itu standar. Bagaimana memaknai hidup uang, kehormatan, keinginan nafsu. Dan kita sudah memiliki irama yang salah selama belasan sampai puluhan tahun. Seseorang tidak akan bisa memaknai hidup sampai dia menyadari bahwa dunia tidak bisa membahagiakan dirinya. Orang yang mengasihi dunia tidak bisa memaknai hidupnya dengan benar. Itu konyol sekali. Orang yang masih mengasihi dunia tidak bisa memaknai hidupnya secara benar. Sebab dia akan memaknai hidupnya dengan uang, kedudukan, kehormatan, nafsu, dan lain sebagainya. Ini. Nah, dunia sudah terlanjur memiliki standar. Dan semua kita telah hanyut di dalam irama itu. Dalam pola tersebut. Dalam standar tersebut, saudaraku. Bahkan kemudian agama, dalam hal ini Tuhan, menjadi dukungan support untuk itu. Sampai segitu parahnya kesalahan itu. Anda bisa ngerti maksud saya? Sampai sebegitu salahnya. Sampai begitu kelirunya, saudara. Jadi sebenarnya banyak orang yang ke gereja bertuhan, tetapi memaknai hidupnya belum benar. Karena apa? Belum meninggalkan segala sesuatu. Hanya orang yang meninggalkan segala sesuatu, tidak mengharapkan dunia membahagiakan, dan berani setiap hari semakin mengurangi keinginan-keinginan dagingnya ini. Ya. Orang-orang yang bisa memaknai hidupnya dengan benar. Dan ini memang orang-orang istimewa. Sedikit sekali, hampir tidak ada, saudaraku. Hidup adalah Kristus. Yohanes 4 ayat 34. Makananku melakukan, menyelesaikan ini. Dan kehormatan, saudaraku. Nanti Bapak Ibu sudah terlanjur salah,
di usia tertentu tidak bisa balik. Dan saya kira sebagian saudara ini nyaris tidak bisa balik, atau memang sudah tidak bisa balik lagi. Bagaimana memulai hidup dengan melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalimat bagiku hidup adalah Kristus, itu bukan kalimat yang luar biasa, itu standar. Baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah, itu bukan luar biasa, itu standar. Hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang di dalam aku, itu standar. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, manusia tidak perlu kok berusaha memaknai hidupnya. Karena dengan sendirinya, saudara, manusia sudah memiliki irama bagaimana hidup hanya untuk melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya. Begini Bapak Ibu, ini kan ayat ini muncul setelah manusia jatuh dalam dosa. Seandainya tidak jatuh dalam dosa, manusia, bumi ini kan tetap bergulir, saudara. Ada makan minum, ada budaya, ada keindahan-keindahan yang dinikmati, saudaraku. Dan Tuhan tidak menuntut apa-apa. Yang penting satu, si kunyuk dikalahkan. Amin. Kalau Adam bisa taat kepada Bapa di surga dan membuktikan kunyuk salah, iblis salah, dengan ketaatan kepada Bapa, dengan penghormatannya kepada Bapa secara benar, berarti menjadi corpus delicti. Udah, selesai. Kita menjalankan hidup seperti ini, cuman tidak ada kejahatan. Dan Tuhan itu tidak butuh apa-apa dari kita. Tuhan butuh apa sih? Tapi berhubung manusia telah jatuh dalam dosa, maka Allah menciptakan manusia untuk menjadi corpus delicti. Adam memang gagal, tapi kemudian Tuhan Yesus yang menjadi Adam kedua, Adam terakhir. Dan kita yang ikut Tuhan Yesus harus juga ini melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya jadi corpus delicti. Nanti setelah kita mati, nah dunia yang pernah direncanakan Tuhan bergulir tanpa dosa, itu yang kita masuki. Jadi kita itu sekarang belum boleh hidup. Kita sekarang hanya berjuang. Hidup yang normal, tanpa dosa dan segala kenikmatan, itu nanti di langit baru, bumi baru. Jadi kalau saudara mau menikmati hidup di dunia seperti anak dunia, saudara berkhianat kepada Tuhan. Iya. Amin, saudara. Berkhianat. Kita sudah berkhianat. Sudah lama berkhianat. Tapi Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk balik. Bersyukur anak-anak muda yang mendengar firman sebelum rusak. Banyak orang-orang tua yang sudah rusak. Yang mana? Yang itu, sono. Jadi standar. Baik kau makan atau minum, atau melakukan segala sesuatu, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Itu standar. Tadi saya sudah mengatakan dan akan saya katakan lagi, karena kemerosotan kekristenan yang murni, sehingga hal ini dianggap luar biasa. Itu standar, saudaraku. Standar. Kita harus berjuang untuk bisa menyelenggarakan hidup seperti yang Tuhan kehendaki itu. Dan sekarang saudara, dengan saya berkhotbah ini, saya memaksa diri saya loh. Memaksa untuk benar. Karena daging kita itu tidak nurut. Jiwa kita itu liar. Waduh. Aduh, ini raksasa. Yang harus ditumbangkan, saudaraku. Kalau Anda melihat orang-orang yang waduh sombong dengan kekuatan uang, relasi pejabat atau fisiknya kuat, begitu mati itu plek,
Nggak ada apa-apanya. Kalau saudara tidak memaknai hidup seperti ini, you tidak siap ketemu Tuhan. Kalau orang dunia tidak usah seperti saudara deh. Dia siap nggak siap dihakimi menurut perbuatan. Tapi saudara harus berkenan. Aku berusaha baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya supaya aku berkenan. Kalau anak orang miskin lulus SD, SMP udah cukup. Saudara harus S2. Jadi berat. Dan selama ini banyak orang yang bahkan banyak orang Kristen lebih brengsek dari orang non-Kristen. Banyak. Jadi saudara ini memang istimewa sekali loh. Jadi Kristen itu istimewa sekali. Jadi persiapan hidup orang Kristen dengan persiapan hidupnya orang non-Kristen itu beda. Anda punya persiapan ini, persiapan kematian untuk orang Kristen ini, persiapan kematian kelas anak Allah. Bangsawan surgawi. Corpus delicti. Saudara pikir, ya persiapan kematian apa sih paling hidup suci? Ya tapi gimana penjelasannya? Nih saya jelaskan sekarang. Selama ini kan Bapak Ibu nggak ngeh, atau nggak tahu, atau nggak sadar bahwa Anda memiliki persiapan kematian yang jauh lebih sukar dari orang non-Kristen atau orang yang bukan umat pilihan. Oleh sebab itu dalam hidup orang Kristen, kematian itu tidak, maksud saya surga neraka itu bukan mudah-mudahan, tapi kepastian. Makanya nggak perlu ada doa untuk orang meninggal, itu nggak perlu ada. Dalam konteks Kristen itu nggak perlu ada. Pak doakan supaya bapak saya masuk surga, ya. Tolong Pak doakan supaya dia masuk surga. Nggak bener. Itu nggak bener. Bapak Ibu, ini nggak main-main ya, saya kasih tahu ya. Nggak usah orang Kristen. Sepengetahuan saya, orang-orang kebatinan mau mati saja bisa ngerti. Aku mau pulang ya. Aku mau kembali kepada Sang Yang Widi. Tenang. Coba, karena hatinya bersih. Ini orang kebatinan saja dengan hati yang bersih, dia siap meninggal. Sebelum meninggal dia titip untuk anaknya ini, kau bikin ini, kau bikin itu. Dengan tenang, saudara. Nah orang percaya harus lebih tenang lagi. Makanya saudara harus tahu. Dari tadi saya jelaskan, segenap hidup kita milik Tuhan. Kita rela Tuhan pakai apapun yang ada pada kita, tenaga, pikiran, apapun, betul nggak saudara? 100% kita diberi kepekaan, dari kepekaan ada keakraban, dari keakraban baru dari kerinduan ketahuan, tahu bahwa aku diterima Tuhan. Itu persiapannya. Jadi kalau ada orang Kristen meninggal lalu sampai nangis-nangis itu, ya nggak benar saudaraku. Makanya nanti kalau saya meninggal, tadi kan nyanyi, bila ku menutup mata ini, gitu. Bila ku menutup mata ini, tiada lagi nafas kehidupan. Jangan ada ngisam mengiring pulangku. Pinter. Tara gelap.
tinggal keluargaku dan semua sahabatku. Kok kami, kenapa enggak aku? Karena kami ini Tuhan Yesus, saya dan para malaikatnya. Kami menantikan. Kami menantikan dirimu di rumah. Selamat tinggal istriku dan semua anak-anakku. Kami menantikan dirimu di rumah. Saya ketika ngarang lagu ini, saya jadi sadar bahwa rumah tangga kita pun juga pertemuan sementara. Kenapa aku tahu ketemu dengan wanita ini atau pria itu, hidup bersama 70 tahun, lalu misah. Makanya ya Bapak Ibu kalau sadar begini ya, udah gak usah ribut lah ya. Udah terlanjur pilih dia ya udah. Loh ini kenapa sih colek-colek sebelahnya? Enggak, ini bener. Ya cuma sebentar ya udah, nggak usah. Jangan cari yang lain ya udah. Ini mesti dilestarikan ini ya. Mestinya gini. Mestinya orang itu sama-sama bertumbuh sehingga cintanya itu, saudaraku, itu cinta yang betul-betul dibalut oleh kasih Tuhan. Wah, itu pasti. Lalu boleh daftar, Tuhan, nanti kalau di sana aku sama dia aja ya. Oh jangan sama dia ya. Oh sama dia, oke. Jangan sampai nanti pria bilang ini, Tuhan kalau dia nanti ke surga juga bersama aku, mendingan aku ke neraka Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita memaknai hidup ini khusus, enggak sama. Selama ini langkah hidup saudara rata-rata sama dengan anak dunia. Saya bukan mau membelem pendeta atau gereja. Dan yang paling bertanggung jawab mestinya itu gereja. Gereja enggak buka mata. Persiapan kita sebagai orang percaya beda dengan persiapan mereka. Kalau cuman begini, waktu aku lapar, kau berikan aku makan. Ketika aku haus, kau berikan aku minum. Itu standar dunia. Itu standar orang-orang non-Kristen. Yang berbuat baik dan karena kebaikannya bisa masuk, dunia akan datang. Tapi saudara dan saya itu adalah karunia sulung roh. Ini Roma pasal 8. Yang menderita bersama-sama Tuhan Yesus. Yang sempurna seperti Bapa di surga, yang lulus dari corpus delicti. Jadi kalau saudara belum punya nilai corpus delicti, ya jangan mati dulu. Berat dong Pak. Ya nggak ada barang bagus harga murah lah kok. Amin. Saudara itu paham nggak yang saya maksud ini? Jangan mati sebelum jadi corpus delicti. Sedangkan kita nggak tahu kapan kita mati. Makanya kita harus ngotot luar biasa. Harus ngotot. Bagaimana semaksimal mungkin 100% dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Nah, adapun nilai akhir kita berapa, yang tadi saya gambar di situ, enggak masalah, tapi kita udah maksimal. Makanya Bapak Ibu sekarang udah jangan diributkan dengan banyak masalah. Artinya begini, kerja keras, ya ngurus usaha, ya ngurus rumah tangga mesti.
Tapi semua itu merupakan dukungan dan media di mana kita bergumul untuk menjadi corpus delicti. Anda tidak bisa menjadi corpus delicti dengan tinggal di hutan, ketemu monyet-monyet. Enggak diproses. Tapi kita di tengah-tengah masyarakat, ketemu suami model begini, ketemu istri model begini, ketemu mertua kayak ketemu menantu seperti? Enggak. Ketemu menantu seperti mantap. Nah, ini proses. Jadi bersiaplah menghadapi hal-hal itu. Iya. Saya kadang-kadang tuh perkara kecil pun saya perhatikan. Saya ke toilet, waduh. Orang buang bom. Terus gak dibersihkan. Saya mau keluar, ntar dikira gua. Atau nanti kalau ada orang yang masuk, gimana? Ya udah saya gini aja. Oh ya, udah bersih, saya nggak pakai situ, saya pakai tempat lain. Kenangan saya pahit di situ. Loh, enggak, kenangan di sini bikin saya gitu, membayangkan itu loh, benda itu meruntel kayak tiwul itu loh. Jadi saya buat bisnis pindah lagi. Iya, saya jalan di satu tempat, set mau jatuh, cari tisu, saya lap-lap begitu. Nanti orang jatuh. Filosofi ini filosofi orang Jawa loh. Kamu lihat beling yang ternganga, kamu harus berhenti dan membuangnya. Itu filosofi kebatinan. Nah, Kristen harus lebih sempurna dari itu. Amin, saudara. Jadi jangan heran kalau misalnya gereja ini ya, oh yang nggak makan siang nanti dapat voucher 50.000. Gila bener. Itu standar. Karena saudara yang punya pun juga telah memberi juga. Saya juga nggak menutup mata. Ada beberapa saudara yang juga memberikan sumbangan. Saudara memberi itu kita arahkan ke yang nggak mau mampu ini loh. Dan Anda yakin bahwa ini tidak sia-sia aku lakukan. Jadi saudara kalau memasukkan uang ke kotak kolekte itu ada jelas untuk siapa dan tulus. Ini standar. Kita nggak pernah jadi miskin karena memberi, menolong orang. Sekarang bayangkan kalau ada anak gadis nggak sekolah nanti jual diri, cantik-cantik begini, oh kita sekolahkan. Waktu berlalu, tapi apa yang kita tabur diingat. Orang non-Kristen pun bisa buat itu, kalau kita harus lebih dari situ. Amin, saudara. Nah, kita harus jadi sempurna. Jadi persiapannya, kalau persiapan orang bukan umat pilihan, ini umat pilihan. Ini cukup jadi baik. Ketika aku lapar, kau berikan aku makan. Tapi untuk umat pilihan harus apa? Sempurna. Sempurna. Bagaimana saudara tidak melepaskan segala sesuatu? Kalau mau sempurna ya memaknai hidup dengan cara begitu. Jadi kalau kita lihat gereja yang hanya mengajarkan kemakmuran, mujizat, waduh menyesatkan. Tanpa disadari, dia membuat jemaat imun terhadap kebenaran. Nah, kalau bukan umat pilihan itu baik, itu kan menjadi warga, Pak. Warga. Kalau ini kan anggota keluarga. Anggota keluarga. Beda, Pak. Makanya harus ada penjelasan surga itu bagaimana. Saya pernah seminar soal surga nggak ya di sini? Belum ya, kalau PA pernah ya. Nanti kita PA soal surga boleh. Surga itu apa? Harus dijelaskan. Supaya ada gambaran. Jangan, saudara sekalian kita nanti nyanyi di surga. Kalau Anda tidak bisa menyanyi, nanti di surga, yuk jadi culun loh.
Masuk di surga orang nyanyi terus. Habis nyanyi tidur, bangun lagi, nyanyi lagi, tidur lagi. Kayak asrama gitu loh. Surga itu kehidupan. Kita kan ketemu lagi. Halo, apa kabar Ibu, Bapak? Kita kan ketemu. Kita kan menikmati hidup ini. Menikmati musik, menikmati pemandangan alam, makan minum fisik loh. Karena memang, itu khotbah soal surga lagi saya ini. Memang Tuhan itu format awalnya begitu. Kalau kita persiapan, kita itu harus targetnya sempurna. Karena kita menjadi anggota keluarga, kerajaan. Tetapi kalau bukan umat pilihan, targetnya hanya menjadi baik, dia menjadi anggota masyarakat. Nih, saya tulis dulu yang agak lebih rapi. Ya, kalau bukan umat pilihan, ini cukup jadi baik. Apa yang kau lakukan terhadap saudaramu yang membutuhkan pertolongan itu perbuatanmu bagiku. Itu menjadi anggota masyarakat. Sedangkan yang umat pilihan itu harus menjadi sempurna. Lalu menjadi anggota keluarga kerajaan. Kita ada di sini, saudaraku. Kita ada di sini. Jadi persiapan kematian kita itu jauh lebih sukar, jauh lebih berat. Makanya kita harus mengerti penjelasan mengenai kekekalan, mengenai surga, mengenai neraka. Nah, saya beritahu satu hal, dan Bapak Ibu alami sendiri, katakan amin. Bapak Ibu alami sendiri, katakan amin. Ketika saudara bergumul untuk sempurna, betul-betul mau hidup tidak bercacat, tidak bercela, ada dua hal yang saudara akan alami. Ini dibuktikan ya, saya sudah katakan buktikan sendiri satu. Anda akan menemukan betapa dahsyatnya kengerian terpisah dari Allah. Anda sudah merasakan terpisah dari Allah itu mengerikan. Yang kedua, Anda akan merasakan betapa indahnya hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dengan kalimat lain, Anda sudah bisa merasakan dahsyatnya neraka dan indahnya surga. Tepuk tangan saudara. Tapi melangkah dulu, tadi saya sudah mengatakan, kalau saudara mengakui seluruh hartamu milik Tuhan, dan engkau menyadari bahwa rekeningmu itu rekeningnya Tuhan, dan saudara sungguh-sungguh tulus mau menyelenggarakan hidup sesuai kehendak Tuhan, Tuhan beri kepekaan. Dari kepekaan membangun keakraban, dari keakraban membangun, dari kerinduan membangun. Iya. Kerinduan ini buat kita tuh tahu, aku diterima. Kalau saudara bergumul itu sempurna, hidup tidak bercacat, tidak bercela, saudara betul-betul mau meninggalkan percintaan dunia, meninggalkan keinginan-keinginan daging, saudara akan melihat betapa dahsyatnya kengerian terpisah dari Allah, tapi betapa indahnya. Anda mulai merasakan di bumi ini. Nggak usah nanti. Nggak usah nanti, sekarang. Makanya saya sering berkata, sediakan waktu berdoa. Tadi saya sudah mulai dengan buktikan ya. Anda berkata, omong kosong. Ya sudah, kalau Anda ngomong-ngomong kosong ya udah. Saya nggak mau urusan sama orang kayak begini. Buktikan Allah itu hidup, amin. Rasakan indahnya dengan Tuhan. Sebab ketika Anda hidup, berusaha hidup benar, Anda berbuat salah, sakitnya enggak kira-kira loh. Aduh Tuhan, kenapa aku salah Tuhan? Aku rasa sakitnya. Betapa ngerinya menjadi sahabat iblis dibawa ke kegelapan abadi, nggak ada kehidupan. Betapa mengerikan. Tapi betapa indahnya kita dibawa ke kerajaan di mana ada kehidupan. Itu sudah dirasakan sejak sekarang. Makanya orang Kristen yang benar tidak mungkin takut mati. Tidak mungkin. Yang ada itu senang. Karena Paulus berkata, kalau aku suruh pilih hidup atau mati, aku pilih mati bersama Tuhan.
Tetapi kalau aku harus hidup, aku harus memberi buah. Aku harus bekerja. Saudara harus mulai mengalami indahnya surga itu sejak kita di dunia ini, Pak. Kalau enggak, yuk enggak siap mati. Karena kematian seperti masuk sebuah lorong gelap yang menyimpan berjuta misteri, yuk enggak ngerti. Kenapa orang mati? Kenapa pada umumnya orang takut mati? Ya karena kematian itu seperti lorong gelap yang menyimpan berjuta misteri, mengerikan. Gelap, mengerikan. Nggak tahu ya, saya sih bisa menghayati walaupun nggak sempurna. Jadi ketika orang harus mati, ya udah mati. Oh Tuhan tolong aku, ya udah mati. Menyerah, tapi menyerah dalam kegalauan. Beda dengan orang yang udah siap. Aku tahu surga itu apa. Aku tahu dia mengenal aku, bukan yakin. Itu baru siap. Dulu kan ada lagu di Pembaringan itu ya. Sekarang udah jarang dinyanyikan ya. Jangan-jangan juga lupa kata-katanya. Di Pembaringan, terakhir aku berbisik. Tuhan Engkau ada di sini. Kaulah yang menemani. Ku menantikan apa yang telah Engkau janji. Bawaku ke negeri abadi, di mana Engkau ada, aku juga di sana. Teduh di dalam rumah Bapa, dengar bahana kidung surgawi, penghuni surga gegap memuji. Sanjungan bagi Sang Maharaja, iring berpulangnya hamba yang setia. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita menyerah dalam kegalauan yang tidak terungkapkan. Anda ngerti gak maksud saya? Ya udah harus mati gitu. Aku sudah ketemu orang-orang yang ketika melihat wajah saya terus gak perlu nangis. Mestinya dia senyum. Kita akan ketemu Pak. Jarang yang begitu. Rata-rata nangis. Kayak dia mau dibawa ke penjara, tahu gak kalau orang kayak orang mau dibawa ke penjara itu, tahu gak saudara? You akan masuk ke kemuliaan loh. Sungguh-sungguh Pak, Bu, kita itu nggak kemaruk jadi anggota gereja kita, enggak. Kita mau mengajarkan kebenaran, sudah ngerti kebenaran, saudara mempersiapkan diri menghadapi kematian sebagai umat pilihan. Oke. Terutama ya, ini yang saya siapkan perkataan dari tadi, saya mau siapin kalimat ini. Dari tadi saya udah siapin. Terutama Bapak Ibu yang mau meninggal. Loh, yang udah tua-tua ini mau kemana? Yang usia 70, 80, udah pasti saudara nggak lama leh. 76, 87, ini banyak yang tua-tua. Sekarang Bapak Ibu udah jangan mikir yang enggak. Bapak Ibu cari Tuhan saja deh. Udah. Ini yang saya siapkan dari tadi saya mau ngomong. Terutama yang tua-tua atau yang mau meninggal, yang pasti mau meninggal. Kan yang muda-muda juga pasti meninggal, tapi kepastiannya masih belum dibanding yang tua-tua. Yang tua-tua itu pasti banget maksud saya. Oh, saya nggak mau mati Pak. Nggak bisa, you harus mati. Saya nggak mau mati, pasti mati. Kalau Tuhan panggil saya pura-pura nggak denger Pak. Yeah. Sudah lama itu saya dengar orang ngomong begitu. Bukan hanya kemarin, udah dulu. Pokoknya saya nggak mau mati Pak. Loh kenapa? Nggak mau, mesti you mati. Saya kalau dipanggil saya pura-pura nggak denger aja.
Itu kalau kuping. Tapi kalau detak jantungmu itu nggak bisa enggak. Ini kan bapak-bapak banyak yang udah tua-tua nih. Saya bukannya mau nyumpahin sudah meninggal loh. Tapi bapak ibu tuh udah jangan mikir apa-apa lagi. Siapkan dirimu. Udah. Jangan mikir apa. Yang penting dari hari ke hari bisa hidup. Menyenangkan Tuhan. Itu saja. Sudah begitu Anda akan menikmati kehidupan yang indah. Ketika kita Bapak Ibu mempersiapkan diri sebagai umat pilihan, mengosongkan diri, tidak mengharapkan kebahagiaan dunia, saudara makin merasakan indahnya surga dan ngerinya neraka. Dan ini satu lagi, ini yang saya janjikan tadi. Indahnya surga itu seperti indahnya di bumi ini seandainya tidak jatuh dalam dosa. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, bumi ini surganya, Pak. Bumi ini surganya. Maka dalam persiapan tersebut Anda akan menemukan kasih sayang dengan orang-orang yang dewasa atau satu roh. Itu kayak pacar, percaya deh. Walaupun pria dengan pria, bukan gay. Aku kangen, aku sayang kamu, kamu sayang aku. Hebat, pria wanita, sayang yang kudus. Engkau soulmate-ku. Soulmate bukan soulmate dalam arti dunia loh. Kasih sayang. Kita bisa makan enak. Aku bersyukur bisa makan ini. Kita harus salah makan. Apapun jadi enak. Yang kita miliki jadi enak. Karena surga nanti juga seperti bumi ini. Hanya tidak ada dosa. Jadi kalau seseorang bersih dari dosa. You percaya deh. Dia bisa berkata Yesus cukup bagiku. Dan semua yang dinikmati jadi indah. Jadi persiapan kita ini, saudaraku, itu harus sebuah persiapan yang real, yang nyata, dengan segala pengorbanan tanpa batas. Betapa berharganya waktu. Saya ingatkan bahwa kita hidup dengan resiko kekekalan. Resiko kekekalan. Jangan seperti binatang. Hewan tidak mengerti resiko kekekalan. Dahsyat. Kalau kita mengerti resiko kekekalan Bapak Ibu, kita jadi tidak takut kalau menghadapi apapun. Sebab kita tahu melalui segala sesuatu Allah bekerja untuk mendewasakan kita. Tepuk tangan boleh. Kesukaran-kesukaran hidup yang terjadi dalam hidup kita tidak sambut sebagai celaka atau bencana, tapi kita sambut sebagai berkat yang mendewasakan kita. Sebagai persiapan untuk memasuki kekekalan yang indah. Di sini Bapak Ibu bisa mengerti bahwa hidup menjadi petualangan yang hebat. Gambar ini belum mewakili ya saudara. Jadi kalau kita hidup di sini 70 sampai 90 tahun, cuman segini nih Pak. Terus kekekalan tak terbatas. Ini 70 tahun ini petualangan yang hebat. Hebat karena apa? Membawa kita kepada kerajaannya. Tetapi kalau ini menjadi, maksud saya ketika kita hidup kita sembrono seperti binatang, tidak melihat resiko kekekalan, ini petualangan yang mengerikan. Mimpi yang mengerikan, nightmare. Begitu bangun di kekekalan, kita berkata, kok begini ya? Kalau aku tahu begini, aku akan lebih berhati-hati. Tapi Anda nggak bisa balik lagi. Anda tidak bisa balik lagi, saudaraku. Nah, apakah Anda akan dihidupkan di sini atau dimatikan? Tergantung di sini Anda hidup atau mati. Kalau di sini Anda mati, nanti di sana Anda hidup.
Di sini Anda hidup suka-suka sendiri, di sana Anda mati. Jadi gereja harus menjadi proses di mana orang-orang sedang dimatikan dagingnya. Makanya nggak penting sekali, saudaraku, harus ada ini itu di liturgi. Nggak penting, saudaraku. Nggak penting banget. Ya kita punya musik bagus, bolehlah. Tapi seandainya hanya piano saja ini tanpa band lengkap juga bisa. Nggak penting, nggak perlu sekali. Anda masih bersama saya? Ada tari-tarian, oh bagus tamborin. Kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Di sini banyak tiang, orang bilang, waduh sayangnya banyak tiang. Di Rehoboth orang itu nggak lihat tiang, dia cuma dengar khotbah, tahu nggak? Loh ini benar, yang penting suara saya didengar dia. Emang begitu? Lagi pula kalau saudara nih misalnya ini nggak pakai tiang, Anda lihat saya, yang bagus itu cuma gedungnya. Saudara usia 45 tahun ke atas, Anda pakai kacamata, lihat muka saya nggak jelas. Tapi dengan TV, jerawat saya pun kelihatan. Sebenarnya kalau orang mau tuh lihat begitu, bisa. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda mau hidup, Anda harus mati. Di sini Anda harus jadi ciptaan baru bisa masuk di sini. Ciptaan baru itu bukan hanya jadi baik. Tadi saya sudah mengatakan orang Kristen bukan hanya jadi baik, jadi sempurna. Sekarang bagaimana gereja melahirkan orang-orang yang bisa menjadi ciptaan baru. Dan bertumbuh terus menjadi sempurna. Jadi pada waktu meninggal, ya bersyukur saya sudah bisa mengantar saudara, inilah buah-buah Rehoboth Ministry Tuhan. Jadi klaster Rehoboth ini nanti kalau ke sana banyak jumlahnya. Nggak apa-apa jumlahnya gereja ini nggak banyak seperti gereja lain, nggak apa-apa, tapi prosentasenya tinggi. Klasternya ini klaster yang terbanyak. Saudara tepuk tangan tuh ngerti nggak harganya tepuk tangan? Iya harus berani mati. Di 70 tahun ini harus jadi ciptaan baru, bertumbuh terus jadi manusia Allah. Makanya Bapak Ibu jangan sampai kelewat waktu. Sebab kalau 9 bulan Anda ibu-ibu hamil lalu tidak melahirkan, itu bayi mati Pak. Mati. Itu betul. Kebenaran rohani itu paralel dengan kebenaran fisik. Tingkat tertentu udah keras kepala enggak bisa. Saya udah lihat orang-orang begitu. Dulu saya enggak lihat karena saya memanfaatkan orang tersebut. Karena saya butuh dukungannya. Jadi tutup mata aja dan memang tidak tahu. Tapi sekarang setelah saya tahu kebenaran, wah, enggak bisa tutup mata. Yuk enggak bisa dibetulin lagi. Aduh, gimana? Itu juga sebenarnya termasuk salah saya juga. Sekarang kalau saya boleh menebus kesalahan saya, ya saya bikin seminar tiap bulan. Dan PA dan khutbah yang baik. Nah ini yang saya bisa lakukan untuk menebus kesalahan saya. Sampai ketemu bulan depan di seminar.